Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Mari kita mengawali pagi hari ini dengan puji syukur karena Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon hikmat Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu atas hari Minggu, hari Tuhan ini. Tolong kami memakai hari ini untuk memuliakan nama-Mu dan untuk kebaikan kami seturut kehendak-Mu. Tolong kami memakai hari ini juga untuk beristirahat supaya besok kami kembali dapat melakukan pekerjaan kami masing-masing dengan kekuatan baru. Tolong kami memakai hari ini untuk mengikuti persekutuan bersama dengan sahabat-sahabat dan saudara-saudara kami seiman, supaya kami satu dengan yang lain di dalam Tuhan semakin erat. Tolong kami memakai hari ini untuk beribadah kepadamu, berbicara kepadamu, mendengarkan Engkau dan datang makin dekat kepadamu, supaya kami dapat kembali menjalani hari-hari yang lain tanpa melupakan nama-Mu. Berkati kiranya hamba-hamba-Mu yang akan memberitakan dan mengajarkan kebenaran firman-Mu pada hari ini, dan berilah kepada mereka hikmat berkata-kata untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman yang ditaburkan hamba-hamba-Mu tertanam dalam hati kami semua yang mendengarnya, agar supaya firman-Mu tidak sia-sia, tetapi tumbuh dengan subur dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Semua ini kami mohon demi kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu sungguh-sungguh mendengarkannya. Ayat yang mendasari kita ialah Kitab Ulangan pasal 11 ayat 8-32. Namun saya hanya akan membacanya di ayat 13-15 saja. Demikian firman Tuhan. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada seorang guru sekolah minggu. Dia merasa kecewa sekali melihat murid-muridnya tidak mampu mengingat cerita Alkitab yang telah diajarkan kepada mereka. Dan ternyata dari jemaat dewasa juga tak berbeda, saudara-saudara. Hal itu terjadi karena banyak orang hanya mendengar, bukan mendengarkan. Mendengar mengarah pada kemampuan memperoleh informasi melalui telinga. Sedangkan mendengarkan melibatkan usaha untuk memahami informasi itu sebaik mungkin. Dan ketika mendengarkan, orang berkonsentrasi, berfokus pada informasi yang disampaikan sehingga tertanam dalam hati dan pikiran. Mungkin bagi semua orang, kata mendengar dan mendengarkan merupakan suatu hal yang sama. Namun nyatanya kedua hal itu merupakan hal yang berbeda. Secara definisi, kedua hal tersebut memiliki arti yang berbeda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendengar adalah sebuah kemampuan seseorang dalam menangkap suara atau bunyi dengan menggunakan telinga. Dalam artian, ketika mendengar, seseorang akan otomatis mengaktifkan indera pendengar mereka untuk bisa menangkap pesan yang ingin disampaikan oleh seorang yang lain. Sedangkan mendengarkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah proses mendengar secara sungguh-sungguh terhadap suatu hal, atau memasang telinga untuk mendengarkan dan memperhatikannya. Dengan begitu, hal tersebut dapat diartikan sebagai sebuah proses untuk menaruh perhatian penuh, serta menangkap pesan yang akan disampaikan oleh lawan bicaranya, dan tidak hanya memasang telinga untuk sekedar mendengarkan saja. Dari kedua definisi tersebut tentunya antara mendengar dan mendengarkan merupakan dua hal yang berbeda, bukan? Demikian juga dalam menerima firman Tuhan.
Seringkali tanpa sadar kita tidak mendengarkannya, tetapi mendengarnya hanya sambil lalu tanpa menaruh perhatian pada apa yang Tuhan firmankan. Padahal firman Tuhan adalah penuntun kehidupan kita. Melalui firman-Nya kita diteguhkan setiap saat. Ulangan pasal 11 ayat 8-32 berisi penegasan kembali perintah Tuhan agar umat sungguh-sungguh mengasihinya. Kasih kepada Tuhan inilah yang memampukan umat untuk melewati pergumulan sehari-hari. Dalam konteks perenungan kita kali ini, pergumulannya ialah transisi kehidupan bangsa Israel dari nomaden atau hidup berpindah-pindah ke permanen di tanah yang dijanjikan Tuhan. Tanah itu subur serta berlimpah susu dan madunya. Namun pada saat yang sama tantangannya akan mereka hadapi juga tidak kalah beratnya. Tuhan mengingatkan umat Israel bahwa segala tantangan akan dapat dihadapi asalkan umat mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hal itu ditegaskan beberapa kali. Tuhan bahkan berkata bahwa berkat akan menghampiri bangsa Israel jika mereka sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan. Dan sebaliknya, kutuk akan datang jika mereka tidak mendengarkannya. Bila direnungkan, bukankah hidup kita juga merupakan sebuah perjalanan? Kita berjalan di padang gurun masing-masing dengan segala pergumulan dan tantangan yang terjadi dalam perjalanan hidup kita. Karena itu, dengarkanlah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh karena ada petunjuk, penyemangat, peringatan, dan penguatan yang kita butuhkan dalam hidup ini. Dengarkanlah Tuhan dalam firman-Nya. Niscaya kita akan merasakan kehadiran-Nya yang begitu nyata. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucapkan syukur atas segala rahmat yang boleh kami terima dari-Mu melalui sabda-Mu hari ini. Ajarkan kami untuk belajar mendengarkan dan teguhkanlah iman kami melalui sabda-sabda-Mu, agar kami semakin memahami kehendak-Mu yang bisa kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Doa kami ini kami sampaikan dalam nama Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.